Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Aryani Magfiro. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 kelas A, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang efek media massa terhadap masalah sosial dan masa depan sosiologi komunikasi. Baik, penjelasan pertama tentang konsep dasar efek media massa. Efek media massa adalah suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Nah, menurut Strouhar et al. Pada tahun 2011, efek media massa adalah suatu perubahan pada pengetahuan, sikap, emosi, atau tingkah laku setiap individu atau seseorang yang mengkonsumsi media tersebut sebagai hasil dari paparan media massa yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang terus mengubah pola hidup masyarakat. Nah, pada awalnya bersifat agraris, lalu kemudian menjadi kota, pertumbuhan urbanisme pada masyarakat inilah yang merupakan salah satu dampak aktivitas masyarakat terhadap media yang bersifat modern yang disebut sebagai komunikasi massa. Nah, pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak. Nah, sementara itu efek media adalah efek yang dapat diukur sebagai hasil dari pengaruh media atau pesan media. Efek media dapat bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, langsung atau bertahap maupun jangka pendek atau jangka panjang. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua efek media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Nah, beberapa pesan media diketahui hanya memberikan efek memperkuat keyakinan yang ada. Hal ini didasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli mengenai pengaruh terpaan media terhadap perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak. Nah, efek media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Namun kenyataannya media massa memberikan efek lain di luar fungsinya, yaitu efek media massa tidak saja mempengaruhi sikap seseorang, namun pula dapat mempengaruhi perilaku, bahkan tataran yang jauh efek media massa dapat mempengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi, teori, dan efek media massa. Terdapat beberapa pengertian tentang efek media yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama yaitu Lang menyatakan bahwa efek media sebagai apa jenis isi pesan yang disampaikan dalam jenis media apa, mempengaruhi khalayak yang mana, dan dalam situasi apa.
Yang kedua yaitu Jennings, Bright, dan Dolph Zillman menyatakan efek media sebagai dampak sosial, budaya, dan psikologi melalui media massa. Yang ketiga yaitu Elizabeth M. Pearce menyatakan efek media sebagai bagaimana mengontrol atau memitigasi dampak media massa terhadap individu atau masyarakat. Nah, penelitian tentang efek media massa tidak dapat dilepas dari sejarah perkembangan teknologi media massa itu sendiri. Dari sinilah kemudian muncul beberapa teori komunikasi massa yang fokus pada efek media massa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Nah, berikut adalah beberapa teori efek massa yang diungkapkan oleh para ahli. Nah, yang pertama yaitu model rangsangan reaksi atau stimulus respon model. Model rangsangan reaksi atau stimulus respon model SR model atau yang disebut juga dengan Intensive SR Theory oleh Malvin DeFleur pada tahun 1975 memandang khalayak media atau khalayak massa sebagai khalayak yang pesimis. Selanjutnya yaitu teori jarum hipodemik atau teori peluru, hypodermic needle theory or magic bullet teori. Teori jarum hipodermis atau teori peluru disebut juga dengan the concept of powerful mass media atau Elizabeth Neumann. Teori ini memandang media massa memiliki pengaruh yang kuat kepada khalayak media atau khalayak massa dan dapat secara sengaja mengubah atau mengontrol perilaku masyarakat. Dalam teori ini, khalayak digambarkan menjadi sasaran dari proses injeksi informasi yang ditembakkan oleh media massa dan khalayak tidak dapat menghindari atau menolak injeksi yang dilakukan oleh media massa. Yang ketiga, teori dua tahap atau two-step flow. Teori dua tahap dikenal oleh Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet. Berdasarkan hasil studi yang menitiberatkan pada proses pengambilan keputusan selama kampanye pemilihan presiden, penelitian lain juga dilakukan selama dan pasca Perang Dunia Kedua, menunjukkan bahwa efek media terjadi dalam pola dua tahap. Dalam artian, efek media terjadi sebagai besar karena interaksi yang dilakukan melalui komunikasi antar pribadi atau pengaruh interpersonal oleh pemuka pendapat kepada anggotanya. Selanjutnya adalah teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance. Dalam psikologi, yang dimaksud dengan disonansi kognitif adalah pengalaman tidak menyenangkan atau tidak nyaman yang dirasakan oleh seseorang yang secara bersamaan memegang dua atau lebih gagasan, nilai serta kepercayaan yang saling bertentangan, atau ketika dihadapkan kepada informasi yang bertentangan dengan gagasan, nilai serta kepercayaan yang dimiliki. Teori yang digagas oleh Leon Festinger ini menyatakan bahwa individu berusaha menghindari perasaan tidak senang dan ketidakpastian dengan memilih informasi yang cenderung memperkokoh keyakinan sembari menolak informasi yang bertentangan dengan kepercayaan yang diyakini. Yang kelima yaitu teori terpaan selektif atau selective exposure theory. Pada tahun 1960, melalui bukunya The Effect of Mass Communication, Joseph T. Clapper merangkum berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Nah, Clapper sendiri menyimpulkan bahwa efek komunikasi massa terjadi melalui serangkaian faktor-faktor perantara, yaitu proses selektif yang meliputi persepsi selektif, terpaan selektif, dan ingatan selektif, dan proses kelompok, norma kelompok, dan kepemimpinan opini. Selanjutnya adalah teori belajar sosial atau social learning theory. Nah, teori ini belajar sosial pertama kali digagas oleh Neil E. Miller dan John Dawler. Nah,
dan kemudian dikembangkan lagi oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an. Nah, teori ini menyatakan bahwa khalayak belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, melainkan dari peniruan atau peneladanan. Lebih lanjut, Bandura menjelaskan terdapat 4 tahapan yang harus melalui proses pelajaran sosial, yaitu perhatian, pengingat, reproduksi, motoris, dan motivasi. Selanjutnya yang ketujuh, teori perbedaan individu atau individual difference theory. Teori perbedaan individu memandang bahwa media massa memberikan pengaruh yang berbeda-beda kepada masing-masing khalayak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh khalayak. Misalnya saja, khalayak dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat mudah menerima pesan-pesan yang berisi imbauan logis. Yang kedelapan, yaitu teori uses and gratification. Teori uses and gratification dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Glumler, dan Michael Gurevich pada tahun 1959. Nah, mereka melakukan studi untuk mengetahui kaitan antara motivasi khalayak dengan menggunakan media. Studi ini ditunjukkan untuk mengidentifikasi bagaimana khalayak menggunakan media, memahami motivasi perilaku bermedia, dan untuk mengidentifikasi berbagai fungsi yang mengikuti kebutuhan motivasi perilaku khalayak. Yang kesembilan yaitu teori kultivasi atau cultivation theory. Teori kultivasi adalah salah satu contoh efek kumulatif media massa. Teori kultivasi dikenalkan oleh George Gerbner pada tahun 1969 dan merupakan model efek media massa yang sangat kuat setelah teori peluru. Nah, teori kultivasi menitik beratkan pada efek jangka panjang dari terpaan televisi. Yang ke-10 yaitu teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Nah, teori kesenjangan pengetahuan menggambarkan pengaruh jangka panjang media massa terhadap status sosial ekonomi khalayak. Teori yang dikembangkan oleh Philip Tissenor, George Deneuve, dan Clary Onlin memiliki hipotesis, yaitu bertambahnya informasi yang disampaikan melalui media massa ke dalam sistem sosial menyebabkan segmen khalayak yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Selanjutnya yaitu yang ke-11, teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Ahli teori berkebangsaan Jerman yang bernama Elisabeth Noel Neumann merumuskan teori spiral keheningan melalui kajian yang menghubungkan efek media dengan dampak terhadap pendapat umum dan pola perilaku demokratis khalayak. Teori spiral keheningan didasari pada gagasan bahwa masyarakat yang merupakan minoritas dalam khalayak luas tidak akan berbicara untuk melawan kaum mayoritas guna menghindari resiko diisolasi atau penolakan oleh masyarakat sekitarnya. Pola perilaku seperti ini menjalar kepada yang lainnya, yang mungkin dengan suara yang lebih modern untuk tetap diam saat mereka meyakini bahwa sebagian besar orang setuju dengan sudut pandang mayoritas. Yang ke-12 yaitu teori agenda setting atau agenda setting teori. Teori agenda setting merupakan contoh lain dari efek kumulatif media massa. Teori agenda setting yang digagas oleh Bernard Cohen, Maxwell MC Combs, dan Donald Shaw menggambarkan bagaimana pemilihan topik serta frekuensi pelaporan yang dilakukan oleh media massa berpengaruh terhadap arti penting dari topik-topik tersebut bagi khalayak umum. Yang ke-13 yaitu teori framing. Atau framing theory. Menurut Ingrid Volkmer,
Konsep teori framing berkaitan dengan tradisi agenda setting. Nah, teori framing bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai skema di mana individu memandang dunia. Akar dari teori framing seringkali dikaitkan dengan ahli sosiologi Evelyn Goffman yang berpendapat bahwa rancangan interpretatif merupakan pusat dari beberapa elemen pokok dari sistem kepercayaan budaya. Yang ke-14, teori proses informasi sosial atau social information processing. Teori proses informasi sosial adalah teori komunikasi antar pribadi dan teori studi media yang dikembangkan oleh Joseph Walter pada tahun 1992. Teori ini menjelaskan komunikasi interpersonal daring tanpa adanya petunjuk nonverbal yang dikembangkan dan pengelolaan hubungan dalam lingkungan komunikasi bermedia komputer atau computer media communication. Yang ke-15, Social Identity Model of the Individuation Effect. Teori Social Identity Model of the Individuation Effect atau SIDE dikembangkan oleh T. Postmes, M. Lear, Spears, dan S. D. Reiser dalam ranah psikologi sosial dan studi komunikasi. Saya menjelaskan efek anonimitas dan kemampuan mengidentifikasi terhadap perilaku kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah sosial dan media massa. Nah, pada mulanya media massa memiliki fungsi yang positif di mana media massa berfungsi sebagai institusi yang memberikan informasi yang edukatif dan hiburan yang edukatif. Sesuai dengan perkembangan zaman, nah media massa telah bergeser menjadi industri yang mengajak untuk sebanyak-banyaknya. Pergeseran kepentingan menyebabkan media massa berorientasi untuk memproduksi sesuatu dengan cepat untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nah, dalam makalah yang telah saya buat, saya akan membahas tentang bagaimana media massa mengkonstruksi permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat melalui studi kasus atau program acara televisi. Nah, masalah sosial masyarakat secara umum. Nah, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Selanjutnya, permasalahan sosial anak-anak remaja. Anak-anak dan remaja dalam makalah yang telah saya buat, merujuk pada kelompok manusia yang dalam tataran umur di bawah 18 tahun, di mana pada fase ini mereka dalam fase pertumbuhan fisik maupun perkembangan mental. Nah, Subbakti memberikan gambaran perkembangan fisik ditandai dengan berkembangnya otot motorik kasar dan halus. Perkembangan anak-anak dan remaja dalam mencari jati diri ini perlu bimbingan dan asuhan orang tua. Tanpa adanya bimbingan yang baik dari orang tua ataupun dari pihak-pihak yang lain dapat menyebabkan distorsi yang luar biasa dampaknya terhadap pembentukan jati diri si anak dan remaja. Pada dasarnya, pertumbuhan anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan di luar dirinya. Selanjutnya adalah masa depan sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi mempelajari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merajuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Juga memiliki kaitannya dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik.
Di era modern sekarang, terdapat banyak aplikasi media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat populer di lingkungan masyarakat saat ini adalah media sosial. Nah, media sosial menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Jejaring media sosial juga digunakan oleh masyarakat banyak. Jenisnya diantaranya Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Hal ini harus didukung dengan adanya sosiologi komunikasi. Media sosial dapat mengakses komunikasi dengan cepat hingga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis, seperti aplikasi Instagram yang ada fitur untuk berjualan, YouTube untuk mengakses berita baru, TikTok sebagai media edukasi kepada masyarakat, dan lain-lain. Bermain media sosial juga termasuk dalam budaya populer masyarakat saat ini. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu beresiko mengabaikan orang-orang kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial. Maka, orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Yang kelima, masalah privasi dengan media sosial. Apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial. Yang keenam, menimbulkan konflik dengan media sosial. Siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang diakhiri berujung pada sebuah perpecahan. Adanya media sosial mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Untuk itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ketika kita bisa memanfaatkan hal positif, maka efek yang dihasilkan juga baik untuk kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, jika kita ceroboh dalam menggunakan media sosial, maka dampak yang dihasilkan juga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.